mukhlis. Amin. Hari ini kita akan melaksanakan kajian Bada Zuhur MTXL spesial Ramadan 1442 Hijriah. Sudah mulai memasuki pekan kedua, yang insya Allah akan kita lakukan secara online. Insya Allah hari ini akan dibawakan oleh Ustadz Ahmad Zakarsi LC dengan tema Qadha dan Fidyah untuk siapa? Alhamdulillah Ustadz telah bergabung bersama kita. Jazakumullah khair Ustadz atas waktu, dan mudah-mudahan kita doakan para hadirin sekalian yang mudah-mudahan Ustadz juga dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin Ustadz, sebelum Ustadz memulai materinya ada beberapa informasi yang ingin kami sampaikan atas nama panitia Ramadan MTXL. Kajian siang ini insya Allah seperti biasa akan kita lakukan hingga pukul 1 siang. Kemudian rekan-rekan juga bisa menyimak gitu ya paparan dari Ustadz melalui YouTube official yang bisa diakses langsung melalui YouTube Live, ataupun juga nanti kalau mau menyimak setelah live juga bisa. Kemudian juga bisa diakses melalui aplikasi MTXL Live. Kemudian selama bulan Ramadan, MTXL insya Allah akan mengadakan event Ramadan Juara, yaitu event spesial Pesantren Kilat Ramadan 1442 Hijriah secara virtual bagi anak-anak karyawan Eksalaksiata yang saat ini sedang bersekolah di jenjang sekolah dasar dan juga di SMP. Kemudian event tersebut juga insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 26 April hingga 7 Mei 2021. Untuk 50 pendaftar pertama insya Allah akan diberikan gratis. Kemudian jika sudah melewati kuota, silakan nanti tetap registrasi, namun nanti ada proses administrasi yang akan dilakukan. Adapun pendaftaran paling lambat insya Allah kami akan tunggu sampai dengan 25 April. Informasi untuk lebih detail bisa menghubungi PIC gitu ya dengan nomor 0819 9029 6844. Kemudian bagi para jamaah yang selama menyimak paparan dari Ustadz yang insya Allah akan diulas gitu ya sampai dengan jam 1 nanti. Jika ada pertanyaan bisa langsung melalui live chat di YouTube ataupun bisa melalui MTXL Live aplikasi atau juga melalui link mtxl.or.id/tanya. Sebelum kita mulai, mari bersama-sama kita buka dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz Ahmad Zakarsi LC, waktu dan layar kami persilakan. Saya tafadhol maskuran. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman XL yang dirahmati Allah, kita bersyukur siang ini kita diberi nikmat sehingga bisa berkumpul silaturahmi secara virtual dalam program kita yaitu kajian zuhur online. Kita berharap kepada Allah mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada siang hari ini jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Dan kita juga tidak lupa bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, materi kita berkaitan dengan mungkin bisa kita sebut dispensasi Ramadan. Jadi ada beberapa orang di antara kita, di antara kaum muslim yang dibolehkan oleh syariat untuk tidak berpuasa. Jadi ada yang boleh tidak puasa, ada yang tidak boleh berpuasa gitu. Nah, kita akan bahas orang yang boleh tidak berpuasa, lalu apa gantinya? Beda dengan orang yang tidak boleh berpuasa. Orang yang tidak boleh berpuasa itu ya salah satunya orang haid dan nifas. Dia bukan hanya boleh tidak berpuasa, tapi mereka itu tidak boleh berpuasa gitu. Jadi ini kita akan bahas bagi orang-orang yang mungkin punya uzur, punya hal yang memberatkan dia untuk berpuasa, punya sebab yang membuat dia tidak apa istilahnya tidak masuk dalam kategori orang yang wajib berpuasa. Lalu apa gantinya? Nah, kita akan share screen. Saya bisa share screen ya, Mas. Bisa, Sat. Iya. Mungkin panitia boleh. Boleh. Panitia mungkin boleh bantu dijadikan co-host.
untuk Ustaz Ahmad Zakaria. Bisa share. Bisa. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman yang dirahmati Allah. Inti daripada permasalahan kita yang kita bahas pada kali ini sebenarnya ada pada ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 184. Tepat di mana Allah menjelaskan kewajiban puasa di ayat sebelumnya. Kemudian Allah langsung membahas orang-orang yang mungkin tidak mampu berpuasa. Salah satu sebab yang disebutkan oleh Al-Quran adalah faman kana minkum maridun. Siapa di antara kalian yang sedang sakit au ala safarin atau bepergian min ayyam fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka diqadha, diganti di hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan orang-orang yang tidak lagi mampu untuk menahan lapar dari mulai subuh sampai maghrib, fidyah, maka kewajibannya bayar fidyah, yakni memberi makan orang miskin. Jadi ayat ini memberikan kita informasi ada dua metode di mana orang bisa mengganti puasanya tergantung sebab apa dia meninggalkan. Pertama qadha puasa, yaitu mengganti di hari yang lain. Yang kedua fidyah. Fidyah itu memberikan makan bagi orang miskin. Nah, dua sebab ini atau dua metode ini ditujukan kepada tiga orang yang disebutkan dalam Al-Quran. Pertama orang yang sakit, kemudian yang kedua berpergian, itu gantinya qadha. Yang ketiga orang yang tidak lagi mampu menahan lapar dahaga dari mulai subuh sampai maghrib, artinya berat sekali berpuasa bagi dia, maka bayarnya fidyah. Nah, dari ayat ini kemudian ulama mengembangkan masalah. Kemudian beliau memberikan kesimpulan atau memberikan semacam navigasi ilmu yang cukup baik. Pertama, qadha puasa. Apa yang dimaksud dengan qadha? Qadha itu fi'lul wajibi ba'da waqtihi, mengerjakan kewajiban setelah lewat waktunya. Jadi dia mengerjakan kewajiban Ramadan, tapi setelah Ramadannya selesai begitu. Karena kan nggak mungkin mengerjakan qadha Ramadan di bulan Ramadan, karena Ramadan punya kewajiban puasa Ramadan. Maka kalau dia punya hutang, dia nggak mungkin kerjakan itu di waktu Ramadan. Nah, dikerjakannya di waktu di luar Ramadan. Itu namanya qadha. Jadi mengerjakan kewajiban setelah lewat waktunya. Siapa yang wajib qadha Ramadan? Artinya qadha Ramadan itu ditujukan untuk siapa? Pertama, ada lima orang yang kewajibannya qadha, bukan fidyah. Kewajiban dia qadha bukan fidyah, ada 5 orang. Pertama, yaitu orang yang sakit. Tadi eksplisit sekali Allah menyebut. Yang kedua adalah orang musafir. Ini yang diambil dalam ayat Al-Quran. Faman kana minkum maridhan au ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Yaitu orang yang sakit dan juga berpergian, maka diqadha nanti puasanya di hari yang lain di luar Ramadan, begitu ya. Jadi ini ada 5. Yang satu orang sakit, yang kedua musafir. Nah, cuman sakit yang tidak semua orang sakit kemudian wajib atau boleh nggak puasa. Jadi sakit di mana orang boleh tidak puasa lalu diganti di hari yang lain itu adalah sakit yang kalau dia puasa, puasanya itu membahayakan jiwanya. Dalam arti sakitnya itu bisa membuat puasa itu bisa membuat sakitnya makin parah atau membuat sembuhnya makin lama, begitu ya. Jadi tidak semua sakit boleh orang batal puasa, tidak semua sakit orang boleh nggak puasa, tapi sakitnya adalah sakit yang membahayakan jiwanya. Yang kalau dia puasa sakitnya makin parah atau sembuhnya makin lama, begitu. Jadi tinggal semua penyakit begitu ya. Maka kalau sakitnya timbang sakit gigi, sakit pala, cantengan itu kan juga sakit tuh ya. Tapi cantengan itu bukan penyakit yang membuat orang boleh boleh batal puasa. Ya termasuk kesetrum juga sakit. Kesetrum juga termasuk penyakit juga. Karena dulu kalau kita lihat orang tua lihat anaknya mainan listrik, dia bilang jangan cari penyakit loh, entah kesetrum katanya. Jadi kesetrum itu penyakit rupanya. Jadi itu penyakit yang tidak boleh orang batal puasa. Jadi yang boleh batal puasa adalah penyakit yang membahayakan jiwanya, dalam arti kalau dia paksain puasa, maka sakitnya tuh makin parah bagi dirinya atau sembuhnya yang makin lama. Sudah dalam masa recovery misalnya, kata dokter, Bapak jangan puasa dulu ya,
recovery kira-kira 2 hari, 3 hari, insya Allah jadi fit, boleh puasa lagi. Kalau saya puasa dari hari ini dok, boleh apa enggak? Ya boleh sih, cuman sembuhnya itu yang mestinya 2 hari lagi, jadi 2 minggu lagi, jadi lama. Nah, itu kan memperparah sakit namanya. Maka itu orang yang seperti ini boleh tidak puasa, nanti puasanya diganti dengan qadha gitu ya, bukan dengan fidyah. Jadi orang yang sakit yang nggak puasa gantinya dengan qadha. Kalau musafir apa syaratnya? Musafir syaratnya pertama safarnya bukan maksiat. Tentu dalam arti bahwa dia adalah orang musafir itu orang yang sudah melakukan perjalanan melewati batas minimal safar. Batas minimal safar itu perjalanan 89 km. Perjalanan dengan tujuan 89 km. Sebenarnya bukan 89. 89 itu konversi yang dikonversikan oleh banyak ulama tentang 16 farsah atau 4 burut. Kalau kita merujuk kepada hadis Nabi, orang yang disebut musafir itu kan orang yang melakukan perjalanan 4 burut. Nah, 4 burut itu kemudian dikonversi jadi 16 farsah. 16 farsah pun bukan ukuran yang kita pakai di zaman sekarang. 16 farsah itu dikonversi kemudian jadi kilometer, kira-kiranya begitu, kira-kiranya 89 kilometer. Tentu ini jadi perdebatan dalam arti yang namanya juga konversi ya, namanya juga konversi pasti menimbulkan banyak perbedaan persepsi. Maka dalam banyak pandangan ulama jarak minimal safar tuh berbeda-beda. Ada yang semua sepakat 4 burut, semua sepakat 16 farsah. Cuman konversinya itu jadi berapa kilometer, itu yang jadi perdebatan. Ada yang mengatakan 89, ada yang mengatakan 83 kilometer begitu ya. Ada yang mengatakan sampai 90 begitu. Nah, saya mengatakan 89 kilometer itu berdasarkan konversi Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Dan kalau kita merujuk kepada sabda Nabi tentang safar, Nabi Muhammad itu kan pernah ngomong begini, la taqsuru minas sholati illa fi arba'ati burdin min Makkah ila Usfan. Kata Nabi Muhammad gitu. Ketika haji wada begitu ya, Nabi Muhammad ngomong kepada orang-orang Mekah, wahai orang Mekah, jangan kalian qasar sholat kecuali kalau perjalanannya sampai 4 burut. Nah, 4 burut itu dari mana ke mana? 4 burut itu dari Mekah, min Makkah ila Usfan. Kata Nabi Muhammad gitu, min Makkah ila Usfan. Nah, kalau kita sekarang buka Google Map ya, kita di Android punya semua Google Map, taruh satu titik di Makkah Al-Mukarramah, Masjidil Haram, katakanlah demikian. Lalu cari satu titik lagi namanya Usfan. Ain, Sin, Fa, Alif, Nun. Usfan. Nah, itu nanti ketemu tuh jaraknya tuh. Dan ternyata beberapa waktu lalu saya cek, ternyata Mekah ke Usfan tuh Google bilangnya 89 km. So, saya nggak tahu ya Google ngikutin Dr. Wahbah apa Dr. Wahbah ngikutin Google. Tapi rasanya sih Google ngikutin Dr. Wahbah. Soalnya Dr. Wahbah Az-Zuhaili itu almarhum itu sudah punya kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh jauh sebelum Google muncul di alam raya ini. Jadi udah duluan kitabnya Dr. Wahbah. Jadi minimal 89 km. Kalau kita di Jakarta 89 km itu kira-kira Cilegon Timur ya. Kalau kita masuk tol Taman Mini itu tol dalam kota, keluar tol Cilegon Timur, itu udah lebih dari 89 km. Kira-kira begitu. Jadi kalau jalan-jalan ke Anyer tuh udah musafir. Jadi pertama orang safar yang boleh batal puasa dan nanti diqadha di hari lain, pertama safarnya bukan maksiat, yang kedua safarnya sejak malam hari. Ini ulama Syafi'i mensyaratkan demikian. Artinya begini, kalau ada orang mau melakukan safar, misalnya mau pulang kampung lah katakanlah demikian. Jam berapa mas pulang kampungnya? Ntar Pak Ustadz pulang kampungnya jam 11. Jam 11 malam apa jam 11 siang? Jam 11 siang. Nah, artinya dari ba'da subuh yang merupakan subuh itu kan waktu wajib puasa. Dari mulai ba'da subuh sampai jam 11, dia kan bukan statusnya bukan safar. Dia bukan safar. Dari subuh sampai jam 11 siang, dia bukan safar, dia bukan musafir. Karena dia bukan musafir, maka dia tetap wajib berpuasa. Begitu. Jadi yang dimaksud safar boleh batal, boleh nggak puasa. Kalau safarnya dari malam, artinya ketika datang waktu wajib puasa, datang waktu subuh, dia adalah orang yang memang sudah berstatus musafir, maka boleh nggak puasa. Nanti diqadha. Gitu. Tapi kalau berangkatnya jam 9 pagi,
tapi jam 7 pagi udah sarapan dengan alasan mau pulang kampung, mau musafir, ya nggak bener. Kenapa? Karena faman syahida minkumus syahr. Siapa yang menyaksikan bulan Ramadan berada pada bulan Ramadan, maka dia wajib berpuasa, dan dia adalah orang yang bukan musafir ketika waktu wajib puasa datang. Maka ketika itu dia wajib puasa sampai kemudian melakukan perjalanan gitu. Jika jalannya siang, maka tadi ya, jika jalan siang tetap wajib puasa sampai mampu. Jadi berangkatnya jam 11 boleh batal enggak? Sebahagian ulama termasuk Asy-Syafi'i mengatakan enggak boleh batal. Sampai kapan? Sampai melelahkan, sampai perjalanannya lelah. Jadi kalau dia sudah lelah, baru kemudian dia boleh batalin puasa karena sebab lelahnya tersebut. Gitu. Jadi safar yang boleh dia nggak puasa, safar yang dimulai sejak malam hari yang membuat dirinya berstatus safar ketika datang waktu subuh gitu. Jadi kalau safar siang-siang, dia tetap wajib melakukan ibadah puasa. Karena tidak ada hal yang membuat dia boleh batal puasa kan gitu. Nah yang keempat, berpuasa tetap sah bagi musafir. Artinya kalau ada orang yang melakukan safar, katakanlah safar dari jam 1 malam, datang waktu subuh di perjalanan dia sahur. Mas kan sampean musafir, kenapa enggak batal aja, kenapa enggak buka aja? Saya mau puasa, saya masih kuat kok gitu. Maka puasanya tetap sah. Jadi jangan anggap kalau musafir itu udah berarti enggak puasa. Enggak, kalau dia mau pilih puasa dan dia mampu, dia kuat, itu tetap sah puasanya begitu. Nah kemudian siapa lagi yang wajib qada? Wanita haid dan nifas gitu ya. Tentu ya wanita haid dan nifas adalah wanita yang dilarang berpuasa, maka kewajiban puasanya nanti diwajib dikerjakan ketika dia sudah bersih dari haid, dia sudah bersih dari nifasnya. Kemudian orang yang keliru membatalkan puasa. Jadi keliru itu maksudnya begini. Dia bangun untuk sahur misalnya. Dia bangun untuk sahur cuman karena rumahnya, ya karena di dalam rumah ya dia tidak melihat apa yang terjadi di luar, dan ternyata jamnya juga di rumah jamnya mati tuh. Jamnya nunjukin jam 4, maka ketika dia bangun masih rada ngantuk, dia kira jam 4 gitu. Dia kira jam 4. Ternyata baru makan 1 suap 2 suap dia nyetel TV, wah ternyata di TV udah liputan 6 pagi. Liputan 6 pagi kan jam 6. Berarti ternyata dia bangunnya telat. Nah, itu keliru tuh dia tuh. Dia makan di waktu yang seharusnya sudah wajib, malah dia makan. Nah, itu kan keliru tuh. Itu puasa hari itu tidak terhitung. Kenapa tidak terhitung? Ya dia merusak rukun puasa. Rukun puasa tuh jangan makan ketika waktu wajibnya. Ternyata dia makan, tapi kan keliru Ustaz, nggak sengaja. Ketidaksengajaannya itu membuat dia bebas dari dosa, tapi puasanya tetap tidak terlaksana. Kenapa? Karena dia rusak rukun puasanya. Sama seperti orang yang buka asal buka begitu ya. Kalau bahasa kitabnya al-fitrul hajaman, buka nggak lihat-lihat, langsung buka aja. Dia nggak teliti apa benar udah maghrib atau belum. Padahal itu bunyi azan temennya nyalain YouTube azan maghrib. Karena azan asar sama maghrib kan semua sama. Gitu ya. Nah itu juga sama. Jadi dia makan atas berdasarkan kesengajaannya makan, tapi didasarkan atas informasi yang salah. Padahal belum waktunya buka, dia udah buka. Maka itu orang ini tidak berdosa karena ketidaktahuannya, tapi puasanya batal, puasanya tidak terhitung, dia harus ganti di hari yang lain. Nah kemudian yang kelima, sengaja batalin puasa. Ini jelas ya, bukan nggak perlu penjelasan lebih dalam, karena orang yang memang sengaja tidak puasa ya dia punya kewajiban qadha begitu. Nah kemudian yang keenam adalah hamil dan menyusui. Dalam pandangan mazhab Asy-Syafi'i, orang hamil dan menyusui yang tidak berpuasa karena khawatir terhadap dirinya sendiri, maka itu disamakan seperti orang sakit. Memang jadi masalah ya perdebatan ya wanita hamil, karena wanita hamil itu tidak disebutkan dalam teks Al-Quran. Yang tadi kita sebutkan ada 3 orang sakit, musafir, dan orang yang tidak mampu untuk berpuasa. Nah, dari ketiga orang yang disebutkan Al-Quran ini, wanita hamil nggak ketiga-tiganya. Dia orang sakit, ya bukan. Jadi kan bisa hamil, bisa melahirkan, berarti dia kagak sakit. Dia bukan musafir, dan dia juga bukan orang tua yang tidak mampu berpuasa. Dia mampu berpuasa. Cuman dalam keadaan seperti itu mengkhawatirkan. Maka kata ulama, kalau dia tidak berpuasa karena khawatir terhadap dirinya,
maka dia sama seperti orang sakit, dia wajib qadha begitu. Dia wajib qadha. Memang ada perdebatan. Mazhab Imam Malik wajibnya fidyah. Tapi kalau kita merujuk kepada kebanyakan ulama kita Indonesia kan mazhabnya kebanyakan Syafi'i, wanita hamil dan menyusui kalau dia khawatir terhadap dirinya begitu, maka dia wajib qadha saja, tidak perlu bayar fidyah begitu. Ini 5 orang yang wajib qadha puasa nanti setelah selesai. Nah, kemudian fidyah, kita ngomongin ada 2, ada qadha, ada fidyah. Fidyah puasa, fidyah itu apa? Fidyah itu al-badarul ladzi yatakhallasu bihil mukallafu min makruhin tawajjaha ilaih. Fidyah itu artinya pengganti untuk membebaskan seseorang dari larangan begitu, dari larangan yang berlaku pada dirinya. Nah, ini kan nggak boleh puasa tuh, maksudnya puasa itu kan kewajiban. Kalau dia tidak berpuasa berarti dia melaksanakan atau meninggalkan kewajiban, maka kewajiban yang tidak terlaksana harus diganti. Nah, cuman dia ini orang yang nggak mampu berpuasa, maka karena dia nggak mampu berpuasa gantinya adalah fidyah. Siapa yang wajib bayar fidyah? Ada 4 orang. Pertama, yang wajib bayar fidyah itu orang yang sakit yang tidak diharapkan sembuh. Dalam arti bukan berarti orang nggak mau sembuh-sembuh gitu ya, karena nggak ada orang yang nggak mau sembuh, semua orang mau sembuh. Jadi maksudnya ada beberapa orang yang punya penyakit, yang penyakitnya itu membuat dia berketergantungan kepada obat. Setiap hari dalam jangka waktu sekian jam dia harus minum obat. Nah, berarti kan orang ini tidak mungkin lagi diharapkan berpuasa, karena dia punya penyakit, dalam bahasa fikih namanya penyakit muzmin. Penyakit yang membuat dia tidak dalam keadaan normal sepanjang hayat. Dia selalu berhubungan dengan obat. Dalam jangka sekian jam harus minum. Kalau nggak minum nanti membahayakan nyawanya, hilang akalnya dan seterusnya. Maka orang kayak gini adalah orang yang sakit yang tidak diharapkan bisa sembuh. Selalu berketergantungan terhadap obat. Maka seperti ini dia tidak mungkin diharapkan puasa. Karena tidak mungkin diharapkan puasa, ketidakmampuannya berpuasa di bulan Ramadan membuat dia wajib bayar fidyah. Kenapa nggak qadha aja Ustaz? Ya karena nggak mungkin dia berpuasa. Dia orang yang tidak bisa diharapkan berpuasa, maka gantinya fidyah gitu. Kemudian yang kedua, orang tua yang tidak lagi mampu berpuasa. Kalau yang pertama ini bisa jadi orang tua, bisa jadi anak-anak, bisa jadi anak muda begitu. Tapi kalau yang dua ini orang tua. Orang tua yang tidak lagi mampu berpuasa. Artinya orang tua dalam umur tertentu kan ya dia sih bisa puasa. Puasa 2 jam doang kan. Dari mulai subuh sampai jam 8 pagi. Jam 8 pagi udah lapar lagi. Dia bukan orang yang mampu. Dan ini berbeda-beda ya kadar kemampuan orang tua. Jadi ada beberapa orang tua yang umurnya sudah 70 tapi masih kuat. Sebaliknya ada orang tua yang baru umur 60 gitu ya, karena memang pola makan, pola hidup yang kurang sehat, dia tuh sudah menjadi sudah terlihat uzur sekali, sudah tidak lagi mampu berpuasa. Jadi yang dimaksud tidak mampu berpuasa ya dalam standar normalnya dia, artinya rekomendasi dokter bahwa Bapak walaupun 70 tahun badan masih sehat. Ya, di Indonesia ada penyanyi namanya Rhoma Irama. Rhoma Irama itu sekarang 76 tahun tapi masih sehat, bahkan masih manggung. Di beberapa tempat pun kita melihat ada orang tua yang umur 70 bahkan mungkin sampai 80 tapi masih sehat-sehat saja. Sholat subuh berjamaah masih sering dilakukan dari rumah ke masjid jalan kaki. Nah, jadi intinya bahwa orang tua yang sudah tidak lagi mampu berpuasa, ya dia tidak lagi diharapkan berpuasa, maka gantinya bayar fidyah. Nah yang ketiga, ini disebutkan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wajib bagi orang yang berat menjalankan ibadah puasa, dia bayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Dan barang siapa yang dengan kerayaan hatinya mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik. Wa antasumu khairul lakum, dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi dengan catatan kan kalau memang dia adalah orang yang mampu berpuasa. Nah kemudian yang ketiga adalah orang yang menunda qadha sampai masuk Ramadan selanjutnya. Orang yang wajib fidyah nih, gambar masalahnya begini. Ada katakanlah namanya Ahmad. Ini si Ahmad, dia tidak berpuasa di Ramadan tahun 1441 Hijriah tahun lalu. Berapa hutangnya?
hutangnya 15 hari, katakanlah demikian. 15 hari itu nggak dikerjain, padahal dia dalam keadaan sehat, nggak dikerjain, ditunda. Masuk Ramadan saat ini, Ramadan 1442 Hijriah. Nah, maka ketika selesai nih 1442 Hijriah, dia wajib qadha 15 hari yang 1441 itu nggak dikerjain, plus 15 qadha, 15 fidyah. Jadi fidyahnya itu dibebankan kepada Ahmad karena sebab penundaannya sampai masuk Ramadan selanjutnya gitu. Jadi ini kewajiban orang yang fidyah nih. Hadis nomor 3 yaitu menunda qadha sampai masuk Ramadan selanjutnya. Tapi pendapat ini pendapat Syafi'i saja ya. Ulama-ulama yang tidak mengatakan demikian. Mazhab lain mengatakan ya orang kalau punya utang 15 ya 15 saja udah bayar qadha. Walaupun itu sudah ditunda sekian-sekian tahun. Dan itu bukan suatu masalah kan memang qadha Ramadan hukumnya alat tarahi. Hukumnya boleh menunda, bukan hukum yang wajib disegerakan tapi hukumnya wajib, tapi wajibnya nggak harus segera. Dia boleh tunda. Maka walaupun sudah lewat bertahun-tahun, kewajibannya tetap 15 hari tanpa ada tambahan fidyah. Itu kata mazhab yang lain. Tapi mazhab Syafi'i mewajibkan tambah fidyah. Jadi 15 hari qadha plus 15 fidyah karena sebab dia menunda sampai masuk Ramadan selanjutnya. Nah, kemudian yang nomor 4 yaitu wanita hamil dan menyusui menurut mazhab Imam Malik. Tadi sudah disinggung ya tentang wanita hamil dan menyusui. Pada intinya begini, mazhab Imam Abi Hanifah, kalau kita mau urai lebih dalam, mazhab Imam Abi Hanifah wanita hamil menyusui itu wajibnya qadha saja tanpa fidyah apapun keadaannya. Dalam arti dia batalin puasa baik karena khawatir dirinya atau bayinya, pokoknya dia qadha saja. Itu mazhab Imam Abi Hanifah. Nah, yang kedua mazhab Imam Malik. Mazhab Imam Malik ini mengatakan wanita hamil dan menyusui itu wajibnya fidyah saja gitu. Fidyah saja tanpa qadha. Apapun keadaannya, pokoknya kalau dia nggak puasa dia wajibnya fidyah. Itu mazhabnya Imam Malik. Sebahagian disebutkan oleh beberapa ulama al-Maliki dalam kitab-kitabnya bahwa pernyataan mazhab Imam Malik ini didasarkan perkataan Sayyidina Ibnu Abbas ketika mentafsirkan ayat Al-Qur'an wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Tadi ayat Al-Qur'an Al-Baqarah 184. Nah, pendapat ketiga Syafi'i itu membedakan antara wanita hamil menyusui yang khawatir terhadap dirinya atau terhadap bayinya. Kalau dia khawatir terhadap dirinya, baik dia khawatir terhadap bayinya juga atau tidak, pokoknya dia khawatir terhadap dirinya aja, itu wajibnya qadha karena dia seperti orang yang sakit begitu. Nah, kalau dia khawatir terhadap bayinya, berarti dia khawatir terhadap yang bukan jiwanya sendiri. Dia terkhawatir terhadap bayinya dan itu tidak disebutkan dalam Al-Qur'an. Orang sakit enggak, musafir bukan, orang tua renta juga bukan. Maka orang hamil, ibu hamil menyusui yang khawatir terhadap bayinya saja, dia nggak khawatir sama dirinya. Gue mah biarin lah nggak apa-apa. Yang penting bayi gue sehat, gitu. Gue sih nggak khawatir sama gue mah biarin nggak apa-apa. Yang penting bayi gue sehat. Nah, dia khawatir hanya pada bayinya saja. Ulama Syafi'i menghukumi wanita ini seperti wajib qadha juga wajib fidyah. Karena dia nggak mirip sama siapa-siapa nih, maka diwajibin dua begitu. Qadha juga, fidyah juga sebagai bentuk ihtiyatan, kehati-hatian gitu. Nah, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hambali mirip seperti mazhab Syafi'i. Jadi dibedakan antara kekhawatirannya, apakah khawatir terhadap bayinya saja atau khawatir terhadap dirinya begitu. Itu tentang wanita hamil. Jadi disebutkan di bagian ini bahwa wajib fidyah itu salah satunya untuk orang hamil, itu versi mazhab Imam Malik begitu. Nah, lalu kalau sudah fidyah Ustaz, saya punya orang tua yang sudah tua renta nggak mungkin lagi diharapkan puasa, bayar fidyah. Gimana bayarnya? Nah, gini bayar fidyah. Umumnya para ulama menyebut bahwa untuk bentuk fidyah yang diberikan kepada fakir miskin itu bentuknya adalah bahan makanan yang masih mentah. Jadi fidyah itu bahan makanan yang masih mentah. Kita makanan pokok kita nasi, mentahnya beras, maka fidyah bayar dengan beras begitu. Ukuran fidyahnya berapa? Ukuran fidyah yang harus dibayarkan kepada setiap satu orang fakir miskin adalah 1 mud gandum sesuai dengan ukuran mud Nabi. 1 mud. 1 mud ini, 1 mud itu 1 raupan tangan orang dewasa normal gitu. Yang ukurnya sih ke tangan Nabi gitu ya. Nah, istilah mud yang dimaksud, istilah mud itu
maksudnya gandum yang diwadahi dengan kedua telapak tangan yang disatukan. Jadi kita punya telapak tangan kemudian disatukan seperti orang yang sedang berdoa dengan menadahkan kedua tangannya. Bila diukur dengan ukuran zaman sekarang, 1 mud itu setara dengan 675 gram atau 0,688 liter. Mungkin kalau kita bisa genapin jadi 1 liter. Jadi 1 fidyah itu 1 liter. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, perlu diketahui fidyah itu wajib setelah kewajibannya datang. Dalam arti gini nih, ini kita punya orang tua yang kita tahu orang tua kita udah nggak lagi mampu berpuasa. Tapi Ramadannya baru berapa hari nih? Ramadan baru hari ke-8 atau 9 sekarang. Nah, 8 hari nih, hari ke-8. Maka bayar untuk 1 sampai 8 aja kalau mau bayar sekarang. Jadi jangan bayar hari sampai 30. Kenapa? Karena yang 9 sampai 30 wajibnya belum wajib gitu. Artinya kalau dibayarkan sekarang tuh jatuhnya bukan fidyah, jatuhnya sedekah. Kenapa? Karena dia belum masuk hari wajibnya. Hari wajibnya besok, maka besok aja bayarnya. Kalau dibayar sekarang jadinya bukan kewajiban fidyah, namanya sedekah biasa. Begitu. Karena belum tentu besok dia wajib puasa, karena besok meninggal mungkin kan gitu. Dalam arti bayar fidyah ketika kewajibannya sudah datang. Kalau kewajibannya belum datang langsung dibayarin, maka itu namanya sedekah biasa saja. Jadi tunggu sampai waktu wajibnya selesai. Itu dia materi kita, saya kira cukup karena sudah jam 1, mendekati jam 1. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, saya kembalikan kepada host untuk kita buka sesi tanya jawab dan diskusi. Silahkan. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustadz atas paparan yang sudah kita dengarkan bersama gitu ya. Alhamdulillah, ini kalau boleh saya simpulkan ada beberapa poin yang tadi kita sudah dengar dari pemaparan Ustadz. Bagaimana kita bisa mengetahui siapa nih yang wajib untuk melakukan qada puasa, kayak orang yang sakit, musafir, wanita yang haid nifas, keliru batal puasa, wanita hamil menyusui. Kemudian kita juga jadi tahu siapa yang wajib melakukan pembayaran fidyah gitu ya. Karena sakit yang tidak sembuh-sembuh, orang tua yang memang sudah tidak puasa, menunda qada sampai masuk Ramadan selanjutnya, dan wanita hamil menyusui. Dan terakhir kita juga bisa mendengar nih bentuk-bentuk fidyah yang tadi sudah disampaikan sama Ustadz. Toyib, ini ada beberapa pertanyaan Ustadz, mungkin sebelum kita tutup dari jamaah gitu ya, yang ada sekitar 5 nih Ustadz, mungkin nanti bisa dijawab berbarengan Ustadz. Saya akan coba bayarkan 2 terlebih dahulu. Kalau ada tukang bangunan di dekat rumah banyak yang nggak puasa, apakah itu boleh jadi alasan tuh Ustadz? Kemudian jenis pekerjaan berat apa yang boleh dilakukan sehingga tidak berpuasa seperti itu Ustadz? Kemudian kalau kita niat mengqada puasa digabungkan dengan niat yang lain, apakah boleh tuh, kayak contohnya puasa Syawal atau puasa Senin Kamis? Mungkin itu dulu Ustadz, 2 pertanyaan pertama Ustadz. Tafadhol Mas. Iya, pekerjaan berat yang masuk dalam kategori boleh Jadi tidak ada. Jadi gini ya, tidak ada pekerjaan yang membuat kita melalaikan ibadah puasa. Nggak boleh ada. Jadi bukan nggak boleh ada, memang tidak ada penjelasan ulama bahwa pekerjaan ini boleh nih nggak puasa. Jadi penjelasannya gini, ulama membolehkan orang membatalkan puasa sebab apapun karena dia khawatir dirinya akan kesehatannya akan berbahaya. Jadi pekerjaan apapun itu begitu ya. Jadi jangankan kuli bangunan ya, nulis ngotak begitu ya, bikin skripsi atau bikin kalau orang di TV namanya bikin skenario. Itu kalau otaknya bobol, capek, itu kan bisa aja orang pingsan. Jadi yang jadi poin ulama itu bukan jenis pekerjaan, tapi apakah pekerjaan ini membuatnya membahayakan jiwanya atau tidak. Jadi apapun pekerjaannya, kalau itu membuat dia berbahaya berpuasa, maka dia boleh batalin, tapi batalnya bukan dari pagi. Jangan rencanain dari pagi udah batal. Batalin puasanya ketika memang bahaya itu datang begitu. Bahaya itu datang atau perkiraan bahaya itu akan datang. Jadi jangan dari pagi ya, karena dari ketika pagi datang apakah dia bekerja, kan enggak. Maka ketika pagi datang, ketika subuh datang, maksudnya ketika waktu wajib puasa itu tidak ada yang membuat dia boleh berbuka, maka dia wajib berpuasa. Dia bekerja sebagaimana layaknya dia bekerja, lalu ketika sampai pada titik itu sangat melelahkan, dan kalau diterusin puasanya membahayakan diri, dan kita punya standar sendiri ya, kita nih punya standar sendiri, otak kita bisa ngukur.
Ini gue kalau gue terusin bahaya nih. Gue kemarin pernah kejadian di sana bahaya gitu. Jadi dari pagi dia tetap wajib puasa. Apapun pekerjaannya, sampai kemudian dia sampai pada satu titik itu melelahkan sekali, membahayakan, baru dia boleh batal gitu. Kalau ada kuli bangunan, saya ragu kalau kuli bangunan tuh ya. Maksudnya emang mereka tuh terbiasa begitu, terbiasa dalam arti kalau bahasa kerennya tuh apa sih kalau bahasa kerennya not educated begitu. Memang mereka itu adalah orang-orang yang terbelakang dalam hal pendidikan termasuk kewajiban agama. Jadi lalainya dia terhadap puasa itu bukan karena mereka kelelahan kerja jadi kuli, tapi emang mereka tidak mengerti tentang kewajiban puasa. Ya bukan cuma kuli bangunan, kuli panggul nih di Keramat Jati Pasar Induk kan juga banyak yang model kayak gitu. Bukan karena lelah, karena emang kebodohan yang ada pada dirinya. Mestinya begitu ya. Kalau dia belajar bahwa ini ada kewajiban, insya Allah dia taat pada itu. Gitu. Jadi yang penting bukan inti pekerjaan. Tadi apa yang kedua soal? Misalnya ganti puasa qada saat digabung sama niat puasa Oh Syawal iya, atau Senin Kamis. ya. Sebenarnya nggak ada masalah tasyrikun niyah, menggandakan niat untuk satu ibadah tidak ada masalah selama ibadahnya bukan wajib sama wajib gitu. Katakanlah dia qada puasa nih setelah Ramadan di hari Senin, maka dia niatkan untuk qada Ramadan sekaligus puasa sunnah Senin, silahkan, nggak ada masalah. Bahkan kalaupun dia tidak meniatkan untuk Senin dan dia qada di hari Senin, dia dapat pahala Seninnya. Karena kalau puasa sunnah itu dapat otomatis gitu. Yang penting niatnya niat wajibnya gitu. Nah, tapi tidak bisa kalau niat wajib digabungin sama niat wajib gitu. Dia puasa qada wajib sekaligus puasa nazar. Oh, dulu saya pernah nazar belum dibayar tuh nazar puasa. Sekalian nih qada sama nggak bisa. Karena nazar wajib, qada wajib, nggak bisa digabungin dalam satu ibadah. Harus dipisahkan. Tapi kalau itu bergabung dengan yang sunnah itu bisa begitu. Jadi bahkan kalaupun dia tidak niatnya cuma qada doang dan itu terjadi di hari Senin atau hari Kamis, itu otomatis dia dapat pahala Senin, otomatis dia dapat pahala hari Kamisnya begitu. Oke. Oke, Toyib Ustaz, ini ada pertanyaan dari YouTube. Tadi saya bacakan dari ini ya, dari Slido. Untuk yang sisa pertanyaan dari Slido mohon izin nanti kita bisa jawab offline gitu ya selepas kajian. Namun untuk yang di YouTube ini ada pertanyaan gini, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, untuk ibu yang mengalami keguguran, apakah termasuk nifas sampai 40 hari dan bisa diganti dengan fidyah? Iya. Orang yang keguguran, apakah dia nifas atau orang keguguran itu sama seperti melahirkan. Lalu ketika setelah keguguran, apakah ada darah yang keluar dari rahimnya, dari kemaluannya? Kalau ada darah yang keluar berarti itu nifas. Jadi bedain antara keguguran sama nifas. Nifas itu darah yang keluar pasca melahirkan. Kalau setelah keguguran kemudian dikuret dan aman-aman aja, artinya bersih darahnya, berarti dia nggak ada nifas. Tapi kan capek Ustaz, orang sakit. Ya sakitnya sih sakit boleh batal puasa. Tapi batalnya itu bukan gara-gara nifasnya, batalnya gara-gara sakitnya begitu. Maka dia wajib qada bukan wajib fidyah gitu. Jadi orang yang keguguran sama seperti melahirkan, kemungkinan dia bisa nifas tapi juga kemungkinan tidak nifas begitu. Ada yang tapi biasa orang keguguran tuh nggak ada nifasnya, darah yang keluar tuh cuman sekali doang. Itu doang ketika keguguran itu terjadi, ketika dikuret itu. Maka kewajibannya apa? Ya kewajibannya diqadha, bukan bayar fidyah. Kenapa? Karena dia adalah orang yang sangat bisa diharapkan berpuasa. Ya hari itu lelah, betul hari itu lelah, nggak puasa. Ya nggak perlu puasa memang. Tapi nanti ketika keadaannya sudah sehat, maka ganti dengan puasa lagi, bukan bayar fidyah, karena fidyah itu ditujukan kepada orang yang tidak lagi mungkin diharapkan berpuasa. Gitu. Mudah-mudahan paham. Oke, Toyib Ustadz, karena waktu, mohon maaf juga untuk para jamaah dan hadirin yang pertanyaannya belum bisa kami akomodasi untuk bisa dijawab tuntas hari ini. Mohon izin Ustadz, nanti mungkin kami coba sampaikan ke Ustadz sisa pertanyaan yang belum terjawab. Jika berkenan, mungkin nanti kita akan coba posting di YouTube channel gitu Ustadz ya. Siap. Jazakumullah khair Ustadz. Sebelum mengakhiri kajian kita hari ini, kami ucapkan terima kasih kepada audiens gitu ya yang menyimak secara live di YouTube ataupun di aplikasi MTX Live, kemudian juga nanti yang akan melihat juga
secara tidak langsung. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun salah kata dalam kajian ini. Mungkin untuk terakhir, Sat, bisa mohon dibantu dengan closing doa, Sat. Iya, kita baca surat Al-Fatihah, kita doakan teman kita, kerabat kita, saudara, bahkan orang tua kita yang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah, yang sedang kekurangan diberikan kecukupan, yang sedang dalam kesusahan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'an warzuqna fahman sahihan fid dini ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa ij'al tafarruqana min ba'da hadza tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kami coba ingatkan, insya Allah agenda besok akan ada kajian yang akan disampaikan dan dipaparkan oleh Dr. Zaidul Akbar dengan tema nikmat keluarga sehat di bulan Ramadan. Sekian kajian kita hari ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Ustaz. Ya. Assalamualaikum.